الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang yang menyerahkan dirinya secara penuh kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada merasa takut yang akan menimpa mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan minum dari gelas yang campurannya air kafur di surga kelak. Kafur itu ada namun di awal disebut kafur balus. Harus apa? Kafur balus itu apa? Jadi kafur itu air yang putih, wangi, harum, sehingga dengan bau-baunya itu menyenangkan. Jadi minumannya enak, baunya juga menyenangkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan masyaallah rahimakumullah. Ingin kita sampaikan pada subuh ini pentingnya ihsan dan itqan di dalam kita beramal. Sekarang saya punya teman itu rata-rata hampir setiap ketemu ngajak, "Sat, yuk bergabung di travel." Travel apa sebenarnya? Travel umrah. Nyari jamaah. Pernah salah satu dari yang ngajak saya tanya, "Bang, ada tidak sekarang travel atau organisasi yang kita tuh ngajak cari orang donatur dermawan untuk orang miskin?" Belum ada. Yang ada itu di mana-mana kantornya megah, hebat, brosurnya bagus, itu travel umrah. Dan kalau dari jamaah ada yang memang sudah bangga, Bapak Ibu, ada yang sudah bangga bolak-balik pergi umrah, ada yang ke-7, ada yang ke-9, ada yang ke-11, ada yang ke-13, sampai ke-10, 10 kali 35 juta, ada berapa Pak? 350 juta. Lalu kira-kira pernah ketika suatu rombongan menasik umrah itu, ya pakai menasik pula dia, ketemu pejalan, habis jalan pagi, tengok orang minta duit untuk makan. Saya perhatikan yang beri pada waktu itu ada. Tapi orang itu minta makan terlepas orang untuk ngemisinya karena
Kalau disebut pikiran negatif kita ya bodoh segala macam gitu ya. Terserahlah. Tapi saya kira orang yang minta di pinggir jalan itu kalau betul kalau dia memang ada standar kehidupan yang kerjaan yang bagus, mungkin dia akan minta. Kalau maksudnya ya mungkin banyak orang berpikir cari jemaah umrah, tapi tidak banyak orang berpikir mencari donatur dermawan untuk memikirkan nasib orang miskin. Saya kira belum nampak oleh kita naik yayasan. Kalau ada wafat itu bentuk sekolah ya kan, orang miskin kan sekolah bagus. Tapi saya ketemu bapak itu umurnya sudah 70, matanya sudah tidak melihat lagi. Yang kerja istrinya, cucunya sekolah 2 orang, dan anaknya yang dari cucunya itu anak dari cucu ada anaknya itu juga kerjanya serabutan. Pernah ya kalau kita antar misalnya makanan sedikit saja, terima kasihnya luar biasa. Lalu di tempat lain ada pernah satu perkumpulan pesta itu orang besar cukuplah, orang dari perusahaan, kemudian teman-teman komunitas datang. Karena teman-teman mikir kalau lo akan siap lo bagi orang aliran kayu buat. Terus minta kumpul ramai, akhirnya terkumpul mungkin ya nggak sampai lah 5 juta. Ini kalau kita kasih segini, kira-kira CEO perusahaan mau terima nggak nih? Besar alianannya yang luar biasa begitu. Akhirnya dikasih juga. Dicapai terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Kira-kira kalau CEO perusahaan gajinya mungkin miliaran, kasih amplop beralih 1 juta. Terima kasihnya sungguh-sungguh nggak Pak? Sekedar basa-basi aja kan? Tapi kalau mungkin uang 1 juta kita kasih sama orang yang makannya cuma sekali sehari, bajunya 2 tahun tidak ganti sekali, kira-kira kalau kita kasih 1 juta, luar biasa kan? Luar biasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah. Apa sumpah Nabi? Wallahu la yu'min. 3 kali itu wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Pada siapa tuh? Kepada orang yang tidak memperhatikan orang sekitarnya, hablum minan nas, diabaikannya. Mulai dari tetangga dekat, jauh, kerabat dekat, ada itu kerabat dekat, tetangga dekat, ya kan, kerabat jauh, tetangga jauh, teman sejawat, teman sabila. Ini yang seperti situ mulai dari kerabat dekat. Jadi orang yang tidak memperhatikan hablum minan nas, tidak seimbang, ya untuk fakir miskin belum ada, pergi umrah udah 10 kali. Umrah bagus, tapi kan tidak seimbang. Bahkan kadang haji plus ada yang kedua kali, haji plus yang kedua kali. Sekarang haji plus kan 200 juta, 2 kali 400 juta, sepasang 800 juta. 800 juta kalau mau biar rumah orang miskin udah selesai 10. Ya Pak. Ternyata Allah mana lebih suka? Oleh sumpah Nabi itu Allah lebih suka memberi makan orang miskin. Ini dilihat dalam surat Al-Insan ayat 8. Siapa orang yang akan minum dari gelas yang bercampur dengan air kafur itu adalah wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Dialah orang yang memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim serta tawanan. Tapi makanan apa dia berikannya? Makanan yang ia sukai. Artinya apa? Kadar kelas makanan yang dia berikan itu setara dengan makanan yang dia favorit sendiri. Kalau favoritnya rendang Simpang Raya boleh lagi orang. Nah, jadi ada
kecil punya gubuk, cucunya hidup dengan nenek itu sudah ada orang tua, sehingga tinggal dengan nenek. Seorang nenek pencahariannya yang apalah nenek-nenek, ya ada putih apa, bawang, cabai, tempat orang gitu ya, duit. Dan suatu hari dia berpikir, yaitu yang teman-teman saya sampaikan, harus ada pilihan pada dirinya waktu itu, karena nasinya sudah tidak ada, yang ada nasi yang sudah basi. Kemudian dia ada pilihan dengan cucunya, mau makan nasi basi atau tidak makan. Lalu dia memutuskan, dibersihkan sedikit, dikasih garam, kemudian kalau kasih garam kan sedikit berkurang getahnya itu ya. Lalu dia makan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa, ya Allah, Engkau Maha Rezeki, ya Allah. Terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datang orang lewat depan gubuknya, berhenti. Setelah berhenti, dibilang, "Nek, bagaimana? Nek sudah sehat?" "Sehat." "Cucu bagaimana?" "Dan sedikit bantu." Lalu orang itu mengeluarkan uang dari kantongnya 250.000, dikasih sama nenek itu. Inilah untuk beli obat, mudah-mudahan bisa digunakan untuk sebelumnya. Diberikan. Apa luar biasa? Menangis di air mata itu turun. Menangis dia mendapatkan uang seperti itu. Berpikir cucu saya akan bisa makan setelah ini. Luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi saya kira ke depan mungkin sudah sangat pula mungkin yang menggagas bagaimana memperhatikan kehidupan orang lain. Karena kalau kita baca undang-undang dalam undang-undang negara kita, fakir miskin itu kan ditanggung oleh negara. Tanggung oleh negara. Cuma sekarang ini negara kita punya orang miskin makin sedikit atau makin banyak? Makin ditanggung atau makin menanggung? Iya kan? Saya kira kalau kita banding-banding perhatian negara dengan perhatian Allah dalam Al-Quran menyuruh orang lain untuk perhatikan orang miskin, itu luar biasanya. Ya kalau negara paling-paling kan PT sekali sebulan gitu ya, tiap hari ini kemana? Terus sekolah beli tas sekali gitu ya, seragam kadang-kadang diberi gitu. Terus sekarang kan makan gratis ya, makan gratis. Bapak Ibu, muslimin yang masuk ke rahimahumullah. Jadi apa yang berikan kepada kita? Peluangnya dalam berbuat baik itu itqan. Apa itqan? Itqan adalah ketelitian, kesungguhan dan tepat sasaran. Nah, misal dibanding tadi, mana lebih tepat sasaran? Pergi umrah 10 kali atau beri santunan, beri makanan kepada orang miskin. Ya mungkin sekali, kalau bertambah 2 lah. Orang bertambah makan, saya kadang jarang 3 ya Pak. Boleh kalau bertambah begini ya Pak. Ada yang tidak bertambah. Ini kalau umrahnya bertambah boleh, bertambah boleh. Tapi kadang kan beri makan orang miskinnya bertambah dulu ya. Terus kalau kita perhatikan juga orang pesta, yang sering kena undang itu orang miskin jarang kena undang. Jarang. Kalau akan diantar tuh undangannya mau 3 kali, kadang antri dua apa nanya apa kedua kota. Siap-siap dulu Bu, siap-siap. Bisa datang lihat ini. Dan saya sampai sekali bisa. Boleh bisa lihat. Bisa boleh 3 kali dan melihat. Waduh apa rapi. 3 kali baru sampai undang. Polisi tiba saya ke Bapak Bungo, mau maaf Bapak, tidak ada kegiatan hanya Bapak Bunga. Ya kan? Harapan apa tadi kalau orang besar diundang? Mungkin besar. Tapi kalau orang miskin? Nah, kira-kira kalau kita pakai filosofinya dalam akal tasawuf, kalau kita beri kepada orang miskin sejumlah sekian, yang akan mengganti itu Allah.
Ya Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subhanallah, saya kira yang ke depan memang harus kita berpikir bagaimana ihsan dan ihsan ini dalam hablum minan nas, hubungan sesama manusia, karena kita akan dilapangkan kalau kita melapangkan orang, kita akan terbantu kalau kita akan membantu orang. Dan saya lupa hadisnya itu pernah saya baca. Kenapa kita harus membantu orang miskin dan orang duafa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rezekimu lapang, badanmu sehat, hidupmu mudah, urusanmu selesai. Itu karena kamu bantu orang duafa. Kalau bantu orang duafa itu kan biasa urusannya. Ya jadi mungkin dia bantu kubu orang, tiris, kena air hujan, kena atap rumahnya sudah lapuk. Mungkin dibantu atap rumahnya, nenek sama cucunya itu. Mungkin Allah akan buatkan rumah dia bertingkat dan lain-lain. Karena sumber segitu Allah yang mengaturnya. Allah berjanji ketika kita beri makan orang miskin, betul-betul dengan rumus harapannya disebut dalam hadis dalam ayat pertama di ayat 9 surah Al-Insan itu, innama nut'imukum liwajhillah. Betul-betul memberi makan orang miskin itu, memberi makan kepada orang miskin, aku hanya demi ridha Allah. Jadi kita mah di situ, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya atau kami tidak mengembalasan terima kasih darimu wahai orang miskin, wahai orang duafa, tapi kami mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita akan mengharapkan dari mereka balasan, balasan apa yang diberikan? Balik ya bersalam, itu nangis, itu nyawakan, itulah itu biasa manusia. Sebanyak pun jangan. Kalau dia kita biarkan saat kita beri bantuan lalu dikajaga setelah seperti menyembah, dibiarkan, jangan dibiarkan begitu. Karena itu tidak membuat dirinya terangkat. Itu akan membuat dirinya merasa selalu lemah. Kalau ada orang datang bantu dia, nah dia datang. Tapi mungkin dibilang, Pak, Bu, ini duit mungkin saya entah sekali, tak dua kali akan bisa. Yang paling kuat itu adalah ibu berusaha, nenek berusaha, berdoa kepada Allah. Sampai itu dengan kesadaran. Karena dalam kehidupan kita ini mungkin saya kira di kota ini, kota sebagus ini, saya kira orang miskin masih ada itu. Di kota yang sebagus ini orang miskin juga masih ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar ihsan sempurna mencapai sasaran yang tepat. Jadi berinfak itu, berbuat baik itu sasarannya juga hendaklah yang tepat. Mana yang tepat? Ya kita bandinglah, kita analisis. Jadi sama dengan kita ubah kemarin, kita memutuskan memilih untuk pergi umrah 10 kali, memberi makan orang miskin, ada timbang mana ini? Ya kan? Pergi tahun Mestaklim 5 kali dengan bus pariwisata, ya kan, keliling Sumatera. Daripada dengan mungkin tanyain di antara keluarga anggota taklim itu ada yang mungkin yang susah atau sekitarnya, ya pergi wisata boleh lah ya. Tapi kalau misalnya sudah keliling Sumatera, tapi ternyata wali itu ada juga ternyata yang ngepot dulu ke spot nanti baru belakang cicil bayarnya. Kadang-kadang kan sistem orang Thomas ada begitu. Mudah-mudahan taklim di Mubarak ada yang begitu, lunas semua. Ya. Jadi kaum muslimin Bapak Ibu jemaah subhanallah, ihsan dan ihsan itu penting. Sasaran kemana akan kita berikan sumbangan yang kita berikan itu, atau karena akan melipat ganda Allah berikan kepada kita semua dari apa yang kita berikan kepada orang miskin. Bukan seperti ayat ini, sasarannya itu disebut hubbi miskinan wa yatiman. Kualitas yang diberikan itu jangan sampai kualitas yang rendah. Sasaran objek tempat kita berikan sebenarnya tepat sasaran.
Soal besar kecil itu lain masalah. Kita bisa memberikannya satu, boleh bagus. Mampu kita dua, iya. Tapi kalau kita bisa berikan satu sasaran yang tepat, ya lebih bagus. Sama itu memaku kaki meja, cie, tapi anehnya. Daripada tiga sipi. Nah, kuyah tak kalau kaki meja itu? Kuyah pak. Ada paku, ada sipi diambil kaki boy, tiga buah. Tapi cie, tiga tapi, takut. Ayah kan, takut. Jadi pada itu kalau ikan kesan berbuat sesuatu itu kalau tepat sasaran, dia akan lebih bermanfaat. Jadi soal besar kecil, ya bagus sih kok penyambung, tapi sipi. Bagus sih kok 1,5. Kagak dan cie mana daripada nanti gue tadi itu. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah subuh yang saya hormati, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sangat menggugah kepada kita semua. Ayat surat Al-Insan ini disampaikan Allah kepada kita semua agar memang terhadap hablum minan nas, kehidupan sesama manusia, hendaklah kita saling memperhatikannya. Saya kira sekali lagi bukan kita protes kepada negara, tidak. Saya kira lebih cepat masjid merespon orang miskin daripada negara, ya. Negara kan minimal pakai daftar kelurahan, RT, nanti jalan dari presiden sampai ke orang miskin, kan gubernur dulu, bupati, wali kota, camat, kelurahan, RT, RW. Karena lupa apa namanya, satu usul lagi ke atas pak. Untuk turun lagi, lama itu. Tapi kalau orang mengumpul dari masjid atau dari muslimin gitu ya, cepat terkumpul tepat sasaran. Mereka kalau ada misalnya di Maninjau itu kan sering kalau ada hujan, ada longsor badai kan, teman-teman yang cepat datang pak. Rata-rata hari pertama itu ya kaum muslimin. Yang kedua, berarti apa? Dari kelima, dari ke-12 gitu. Karena ada betul prosedur. Jadi kaum muslimin saya kira ke depan kalau ada menggagas membuat yayasan untuk membantu orang miskin dan anak yatim secara resmi, saya mau ikut salah satu anggotanya. Kalau terfavorit sudah banyak, yang lain yang mengelola itu ya. Karena itu saya kira ke depan pikiran para muslimin, saya melihatnya orang muslim itu mau bantu orang, mungkin kadang-kadang dia tidak bisa ngurusin, tidak sampai gitu ya. Jadi saya kira ke depan ibu taklim yang lainnya bisa pikirkan ya kemana akan kita berikan. Saya kira banyak orang yang membutuhkan itu. Mudah-mudahan sentiasa hendaknya Allah luaskan rezeki kita, sehatkan badan kita, sehatkan kualitas kerja kita, dan berikan berkah umur kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dalam hablum minan nas dan hablum minallah itu dengan tepat sasaran. Jadi kita perhatikan sumpah Nabi itu orang beribadah kepada Allah, tapi kalau melalaikan hablum minan nas, Nabi katakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah dia belum sempurna keimanannya, karena di sana ada orang memang menerjemahkan la itu la nafi, tidak beriman katanya. Tapi ternyata kita lihat dia la tamam, tidak sempurna keimanannya. Karena dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi tidak seimbang ya. Dan rata-rata kalau kita perhatikan urusan kita di dunia ini paling banyak itu ya urusan dengan manusia. Dengan Allah urusan kita ya beribadah, berdoa, terima hasil, gitu ya Pak. Kalau dengan manusia banyak urusannya, banyak urusan dagang, boleh baju, kacamata, perisa mata, telinga, THT, jantung, segala macam, baju baru, apalagi sarung, pemilu, dagang, naik transportasi. Urusan kita sama manusia yang banyak. Ada malam-malam ibu masuk angin butuh fresh care, ya orang butuh gitu. Nggak bisa kita sakit perut butuh fresh care, bertanya ya Allah sehatkan perut saya ya Allah. Terus kayaknya dari
peduli, ya nggak bisa, ya kan? Urusan kita paling banyak dengan manusia. Oleh karena itu Allah berikan kepada kita, kalau kita bantu orang, perhatikan apa yang senang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan senang. Jadi kalau kita lihat beberapa hadis, Allah lebih senang kepada orang yang memberi makan orang miskin daripada dia beribadah makhluk berkali-kali yang sunat, kalau ternyata dia mengabaikan tanggung jawabnya terhadap hablum minan nas, sesama manusia, baik tetangga ataupun yang lebih jauh dari itu. Jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena memang pada ayat yang lain disebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sama, berbuat baik atau berbuat buruk itu dampaknya kepada kita, tidak kepada orang. Kalau kamu berbuat baik, hasilnya untukmu, kata Allah. Demikian juga kalau kamu berbuat jahat, akibatnya kamu akan tanggung, risikonya kamu akan tanggung. Jadi kita pilih mana? Ya kan? Wahadainahun najdain, jalan itu ada dua. Kita pilih yang mana? Jalan yang lebih disenang oleh Allah, jalan yang satu lagi tidak seperti itu, bahkan ada jalan yang sesat yang tidak boleh ditempuh. Jadi apalagi kalau orang menggunakan hartanya untuk maksiat, minuman keras, judi, itu kan sudah mengambil jalan harta yang jalan maksiat. Bahkan jalan ibadah pun tidak sama, dia ada ibadah yang lebih baik. Jadi kalau kita bisa beribadah dengan ilmu dan tenaga kita, ibadah harta lebih baik, mungkin beribadah dengan hartanya sasarannya kepada hablum minan nas. Ini kan orang sudah haji, kalau sudah haji umrahnya tidak salah lagi, umrahnya uang untuk umrahnya sediakan untuk orang miskin. Nah, jangan SOP yang tadi liwajahillah dan tidak mengharapkan balasan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita tergugah senantiasa untuk saling peduli terhadap sesama kita. Karena salah satu peningkatan di bulan Syawal setelah Ramadan itu, kita sudah dilatih selama Ramadan untuk peduli kepada orang miskin, peduli kepada sesama, dan mudah-mudahan senantiasa hendaknya pasca Ramadan ini kita semakin bisa meningkatkan menjadi lebih ihsan dan itqan dalam amal yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.